Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Pak. Yang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Allah Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa dimanapun kalian berada tetap selalu jaga protokol kesehatan. Oke, tetap semangat ya. Ini di jam terakhir pasti jam rawan mengantuk ya. Iya, Gustian kalau ngantuk boleh ke kamar mandi dulu ya, cuci muka dulu. Iya, Pak. Kemudian untuk ketua kelasnya silakan Maulana untuk disiapkan terlebih dahulu untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Maulana. Sebelumnya mungkin Bapak absen dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini. Oke, yang pertama Anissa, hadir nggak? Hadir, Pak. Gustian. Hadir, Pak. Hadi. Kemana Hadi? Oh, Hadi sakit ya? Oke, nggak apa-apa. Kemudian Maren. Hadir, Pak. Zaki, hadir nggak Zaki? Bolos, Sakit. Pak, bolos. Oh, Tanpa keterangan, nanti, Pak. oke baik. Nanti dikabari juga ya kenapa tidak hadir hari ini. Berarti hari ini yang tidak hadir ada 2 orang. Oke. Sebelum Bapak masuk ke materi, sambil menyiapkan materi presentasinya, silahkan kalian juga persiapan ya, dikeluarkan buku tulisnya, kemudian alat tulisnya juga, kalau perlu buku paketnya juga dikeluarkan ya. Kita lanjutkan lagi materi yang kemarin sempat kita bahas, kita masih ada di bab statistika ya. Sudah muncul presentasinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Diperhatikan untuk hari ini seperti yang sudah Bapak sampaikan. Tapi sebelumnya kita mengulang dulu. Di pertemuan kemarin kita membahas apa ya? Di pertemuan pertama dan kedua itu kita sudah membahas penyajian data ya. Penyajian data itu kemarin kita pelajari apa saja ya? Apa saja sih yang ada di penyajian data? Statistika? Diagram, Pak. Ya, diagram. Kemudian ada apa lagi kemarin tuh? Tabel, Pak. Ada tabel ya. Nah, betul sekali ya. Kemarin kita belajar penyajian data dalam bentuk tabel dan histogram. Ada juga diagram. Kemudian untuk hari ini kalian sudah baca-baca lagi materi yang Bapak sampaikan di pertemuan kemarin mengenai ukuran pemusatan data. Sudah baca belum? Belum, Pak. Belum ya? Tapi sebenarnya materi ini pun pernah dipelajari ya. Ukuran pemusatan data itu pernah dipelajari waktu kalian SMP. Iya enggak? Ya, Pak, kelas 9 kemarin. Ya, betul ya. Sambil mengingatkan kembali materi yang waktu SMP dan materi yang sudah pernah Bapak share di minggu lalu ya. Ukuran pemusatan data itu ada 3 ya. Yang pertama ada mean, ada modus, dan ada median. Nah, coba diingat kembali yang disebut dengan mean itu apa ya? Mean rata-rata bukan, Pak? Rata-rata, Pak, nilai Ya, rata. betul ya. Kita lihat. Ya, mean itu adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Kemudian kalau modus. Modus apa ya? Nilai yang paling sering muncul. Ya, betul. Nilai data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Satu lagi, median. Median apa? Nilai tengah, Pak. Ya, nilai tengah. Nilai tengah setelah diapakan? Nilai tengah saja kan? Diurutkan, Pak. Diurutkan ya.
Betul ya, nilai median itu nilai tengah data setelah diurutkan. Jangan lupa, itu kata kuncinya ya, setelah diurutkan. Jangan kamu ambil nilai tengah tanpa diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu ya, udah mulai ingat ya materi yang ketika SMP ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita khusus hanya membahas mengenai MEAN saja, khususnya untuk data berkelompok. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Coba kita lihat motivasinya dulu ada apa ya. Penerapan statistika sering digunakan oleh banyak orang dalam kegiatan nyata sehari-hari. Nah, di pertemuan awal sekali ketika membahas bab statistika, Bapak sudah menayangkan sebuah video ya mengenai penerapan berbagai macam statistika dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ya statistika ini dalam kehidupan sehari-hari ya, baik itu di bidang pemerintahan, di bidang olahraga dan sebagainya ya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan kembali ya, khususnya di rata-rata. Kira-kira apa sih penerapan statistika itu? Ada yang bisa menyebutkan rata-rata? Coba Maulana bisa menyebutkan rata-rata. Kira-kira penerapannya dalam kehidupan sehari-hari apa? Ya Pak, gimana Pak? Ya, untuk penerapan rata-rata ini dalam kehidupan sehari-hari atau penerapan statistika, kira-kira apa yang kamu ketahui? Kalau kita ini Pak dapat hasil ulangan Pak, dicari nilai rata-ratanya Pak. Oh ya, betul ya, bisa itu. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Kalian sering mendapat, bukan sering ya, di akhir semester kalian suka mendapat hasil belajar kalian dalam bentuk nilai rapot ya? Nah, Iya, di sana Pak. ada nilai di pojok bawah tuh, nilai yang paling pojok di bawah ya. Nah, itu namanya nilai rata-rata ya, nilai rata-rata dari semua pelajaran. Nah, itu contoh kecilnya untuk penerapan statistika ya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali penerapan statistika ini ya. Silakan kalian baca lagi penerapannya ya. Jadi untuk belajar statistika ini sangat penting sekali ya. Kalian bisa menerapkannya dalam berbagai bidang. Itu ya motivasi untuk kalian supaya kalian bisa semangat belajar matematika khususnya di bab statistika ini. Oke, selanjutnya ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama adalah kalian harus bisa menjelaskan nantinya ya langkah-langkah bagaimana menentukan MEAN data berkelompok. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menentukan MEAN data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menentukan MEAN data berkelompok yang disajikan dalam bentuk histogram. Itu ya, diingat. Nanti ada soal-soal yang mengarah ke arah sana. Nah, langkah pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yang pertama adalah diskusi ya. Diskusinya nanti Bapak bagi kelompok, kelompoknya masih sama dengan pertemuan di yang lalu ya. Bapak sudah bagi kelompok, nanti Bapak ingatkan kembali. Kemudian nanti ada presentasi. Presentasi diwakili satu orang saja dari setiap kelompoknya. Nanti ditanggapi lagi ya dengan kelompok yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan. Kita sama-sama menyimpulkan dari apa yang sudah kalian kerjakan, dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian ada evaluasi dalam bentuk nanti ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Oke, selanjutnya kita lihat ada apa. Nah, coba lihat. Ada sebuah permasalahan nih ya yang tampil di layar nih. Boleh dibacakan ya, siapa yang mau baca nih? Coba Seli, boleh dibaca tidak? Seli ada? Saya Ini saja, ngelamun, Pak. Pak. Iya, boleh, silahkan. Siapa? Saya saja, saya sudah hadir lagi. Mohon maaf, Pak. Iya. Sally ngantuk, Pak. Ngantuk Pak, jam Iya, Pak. terakhir. Aduh, ngantuk banget tadi habis ini. Olahraga, Istirahatnya Pak. lama. Iya, boleh. Dibacakan Sally, saja, Pak Dani.
Dibacakan dulu, Sally. Baik, permasalahannya Pak Rahmat mengadakan PTS susulan matematika untuk 6 orang dengan hasil sebagai berikut. 60, 60, 70, 80, 90, 90. Berapakah rata-rata nilai ulangan susulan kelima anak tersebut? Oh, mohon maaf ya, nih salah soal, berarti harusnya ke-6 anak tersebut ya, karena ada 6 nih. Ya. Berapakah rata-rata nilai ulangan susulan ke-6 anak tersebut? Nah, ini gimana nih cara mengerjakannya, Sally? Masih ingat nggak? Dijumlahkan dulu semua datanya, Pak. Kemudian hasil jumlahnya dibagikan dengan banyaknya nilai, Pak. Dibagi 6. Apa begitu, Pak? Ya, kita coba cek ya, apa betul seperti itu. Nah, ya betul ya, Sally. Dilihat nih. Yang lain juga ya. Untuk mencari rata-rata itu, caranya, ini data tunggal ya. Untuk data tunggal itu, kalian tinggal menjumlahkan semua nilainya ya. Ada berapa, kemudian dibagi dengan banyak datanya ada berapa. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kamu jumlahkan semua nilainya 60, 60, berarti 60 tambah 60, tambah 70, tambah 80, tambah 90, tambah 90 dibagi 6 ya. Hasilnya adalah 450 dibagi 6 sama dengan 75. Maka nilai rata-rata PTS susulan matematika untuk 6 orang adalah 75. Seperti itu ya, Sally ya. Dan yang lainnya gimana? Sudah ingat cara menentukan rata-rata untuk data tunggal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Masih ingat, Pak. Sudah, Pak. Seperti itu ya. Nah, sekarang gimana kalau ada permasalahan yang kedua? Permasalahan yang kedua adalah, coba dibacakan yang lain, boleh? Siapa yang mau baca? Pak. Ya, silahkan. Permasalahan kedua, Pak Rahmat telah melaksanakan PTS Matematika di kelas 12B yang berjumlah 35 siswa. Hitunglah nilai rata-rata PTS dari data tersebut. Oke, ini datanya kurang lengkap ya, belum ada nilainya. Tapi anggap saja Pak Rahmat ini sudah melaksanakan 35 PTS ya, dengan jumlah 35 siswa. Cara mengerjakannya gimana tadi? Apakah harus dengan cara yang sebelumnya? Atau gimana nih? Apakah kita harus menjumlahkan 35 nilai dari kelas 12B ini dengan kemudian dibagi dengan banyak datanya seperti itu, atau seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Caranya bisa pakai yang tadi nggak? Pertanyaan pertama, caranya bisa pakai cara yang tadi nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tapi panjang lama Nah, ngitungnya. betul ya. Pakai komputer. Caranya Pak. bisa. Ya, Pakai bisa. Excel. Ya, bisa juga pakai Excel, pakai alat bantu hitung ya. Kalau pakai cara yang sebelumnya, bisa, tapi itu akan merepotkan sendiri ya, karena datanya banyak sekali ya. Harus menjumlahkan 35 siswa nilainya, kemudian dibagi 35. Bisa seperti itu, tapi sekali lagi itu akan merepotkan. Dan gimana lagi kalau Pak Rahmat mengadakan PTS-nya untuk misalnya 10 kelas ya. Ini baru satu kelas aja sudah repot. Gimana kalau Pak Rahmat ini melaksanakan PTS sebanyak 10 kelas. Itu tentu akan merepotkan. Nah, tadi kata Maulana juga benar, bisa menggunakan alat bantu hitung seperti Microsoft Excel. Nanti juga bisa pakai kalkulator juga bisa ya. Nah, di sini kita akan mengetahui ya bagaimana cara untuk menghitung rata-rata untuk jumlah data yang banyak sekali. Nah, makanya bahasan kita adalah untuk mencari mean data berkelompok. Nah, untuk itu juga nanti Bapak akan menggunakan alat bantu hitung juga ya. Kalian bisa coba juga masing-masing kelompok ya. Bagaimana cara menghitung data berkelompok menggunakan Google Spreadsheet. Oke, coba Bapak sudah bagikan kelompok yang kemarin ya. Mengingatkan kembali nih kelompok yang pertama ada Maulana, Isma, Anissa, sama Zaki. Tapi Zaki sakit, jadi silahkan kalian bertiga dulu ya. Kemudian kelompok kedua ada Nyang-Nyang, Maren, Dewi, dan Ratna. Dan yang kelompok ketiga ada Gustian, Sally, Nur Hasanah, dan Hadi. Hadi juga sakit, jadi silahkan bekerja dengan kelompok yang ada saja. Oke.
Bapak sudah membagikan link untuk Google Spreadsheet-nya. Silahkan dibuka untuk masing-masing kelompoknya ya. Silahkan dikerjakan bersama-sama. Nanti ditanyakan jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Oke. Silakan, waktunya Bapak kasih waktu 15 menit. Nanti setelah itu kalian presentasi setiap kelompok diwakili satu temannya ya. Kelompok yang lain menanggapi ya. Oke, coba Bapak juga ingin menampilkan juga ya. Silakan boleh dibuka spreadsheet-nya masing-masing. Jadi di sini ada halaman awalnya ada identitasnya, kemudian silakan kelompok 1 kerjakan permasalahan kelompok 1 ya. Kelompok 2 juga kerjakan untuk permasalahan kelompok 2, kelompok 3 juga silakan kerjakan untuk permasalahan kelompok 3. Sudah bisa dibuka yang lain semuanya, masing-masing kelompok? Belum bisa, Pak. Belum bisa, coba dibuka dulu ya. Sudah, boleh langsung dikerjakan ya. Jadi di sini ada permasalahannya, dibaca untuk yang kuning ini soalnya. Kemudian kalian tinggal menginput kolom-kolom yang merah saja ya, dengan petunjuk yang ada di kolom yang hijau nih ya. Silakan dibaca petunjuknya baik-baik. Nih kelompok 1 sudah mulai pengerjaannya ya. Kemudian kelompok 2 juga silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oh ya, kalau kalian ingin referensi silahkan ambil di bahan ajarnya, kemudian di buku paket juga ada, atau juga bisa melihat video YouTube yang ada di atas ini ya, kalau kalian ingin melihat cara pengerjaannya. Tapi saya rasa untuk yang ini pun ya, yang petunjuk yang warna hijau pun kalian saya rasa sudah bisa ya. Silakan, ada yang ditanyakan nggak kelompok 1? Bisa ya mengerjakan? Jelas, Sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke. Kelompok 2 gimana? Ada yang kurang dipahami mengenai pengerjaannya? Bisa Pak, lagi dikerjain dulu ya. Bisa, Pak. Kan dilanjutkan. Untuk kelompok 3 gimana? Ada kesulitan tidak? Oke, silakan, waktunya masih ada ya. Nanti ini tidak perlu dikumpulkan ya, nanti karena sudah ada linknya. Tinggal nanti juga Bapak kasih dalam bentuk PDF-nya mungkin ya, setelah kalian kerjakan, supaya kalian bisa belajar lagi. Ya. Untuk yang sudah siap presentasi, silahkan angkat tangan. Kelompok pertama sepertinya sudah selesai nih ya. Sudah, Pak. Oke. Kita tunggu dulu teman-temannya yang lain ya. Bapak mau tanya. Boleh, silakan. Yang kelompok 2 nggak bisa edit, Pak. Ini titik tengahnya Nggak bisa gimana? edit. Sebentar ya. Coba. Ini nih tapi udah gede. Coba disebutkan titik tengahnya gimana? Ini mau udah 65 tambah 67 65 tambah 67. yang ininya. Mau pakai rumus atau gimana? Oh iya, pakai rumus aja ya, Pak ya, bisa ya. Bisa Berarti diedit apa Pak itu selnya? Enggak, coba ya Pak, berarti itu nggak bisa diedit. Yang 65 ya ini. Oh iya Pak. Kemudian gimana? Berarti apa 65. ya? L ya 65 ditambah
Berapa? N yang 67, 67, kurung tutup, kemudian garis miring, 2. 2. Oke. Seperti itu. Oke, nah di sini bisa langsung diklik saja ya, langsung muncul semua. Oh, oke, seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan yang langkah keempatnya bisa diedit tidak? Untuk yang kelompok 3 apa sama tidak bisa diedit juga titik tengahnya apa gimana? Sama Pak, file W. Tidak bisa ya? Oke, coba nanti mungkin ada kesalahan di ininya. Jadi harusnya seperti apa? Kelompok 3 harusnya seperti apa nih? Mana yang diambil? Titik tengah itu mana yang diambil? Ini Pak, tepi bawah Oke, tepi bawahnya berapa? 49,5 Kemudian ditambah tepi ditambah atas tepi atasnya 54,5 terus kurung tutup iya kurung tutup dibagi 2. bagi 2. Oke, gitu ya. Oke, terus Oh iya, ini kalau koma coba kamu pakainya apa ya? Pakai koma ya. Coba pakai titik deh. Bisa nggak ya? harus ganti Pak. Ya, coba. Kalau tidak bisa coba pakai titik ya. 54,5 5. ini 49, oh iya Pak, betul. Ya ya. Jadi kalau memang tidak bisa pakai koma, silahkan pakai titik. Siap Pak, terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Oh, ini yang tepi atasnya juga silakan diganti pakai titik ya. Kelompok 2 sudah selesai. Nanti kita tunggu satu kelompok lagi ya. Coba kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Saya aja Pak, boleh? Boleh. Silakan Maulana. Dari langkah pertama harus berurutan ya. Oke Pak. Yang pertama Pak, kita jumlahkan dulu semua frekuensi untuk mendapatkan nilai N Pak. Nah, jadi yang pertama 40 itu diperoleh dengan menjumlahkan sel I6 sampai I12 Pak dengan rumus SAM. Kemudian setelah itu kita mencari titik tengah. Titik tengah ini dapat dengan menjumlahkan batas bawah dengan batas atas, kemudian dibagi 2. Nah, rumusnya seperti itu ya Pak. Nah, kemudian setelah diperoleh titik tengahnya, kita kalikan titik tengah dengan frekuensinya Pak, dengan menggunakan rumus perkalian. Oh ya. Nah, pada Excel setelah diperoleh, pada kolom ketiga, langkah yang ketiga, hasil kali ini kita jumlahkan Pak. Kemudian kita simpan di sel K13 ya Pak. Nah, di situ hasilnya 3.265. Nah, setelah itu untuk mendapatkan nilai rata-rata atau langkah keempat ini diambil dari jumlah seluruh langkah pada jumlah seluruh langkah ketiga yang tadi 3.265 kita bagi dengan jumlah seluruh siswa Pak yang 40 sehingga diperoleh 81,6. Oke. Gimana? Ada ya. Kita lihat ada tanggapan mungkin dari kelompok 2 mengenai langkah-langkahnya sudah betul atau belum, atau ada tanggapan yang lain mungkin. Kelompok 2 ada tanggapan mungkin dari Nyang. Sudah betul Pak. Betul ya. Ya. Jadi sekali lagi ini sebagai alat bantu saja. Kalian harus tahu konsepnya dulu ya.
Kalau sudah tahu konsepnya, kalian menggunakan alat bantu hitung apapun akan lebih mempermudah. Jadi ini sifatnya hanya untuk mempermudah saja, ya. Jadi sekali lagi Bapak bahas kembali. Tadi yang langkah pertama adalah jumlahkan semua frekuensi untuk mendapatkan nilai N. Betul nih, 40 itu didapat dari menjumlahkan semua frekuensi banyak siswanya ya. Nah, jadi kalau konsepnya kalian tinggal jumlahkan, ini bisa menggunakan rumus sum ya, dari atas sampai ke bawah. Kemudian yang kedua, titik tengah. Titik tengah ini didapat dengan menjumlahkan batas bawah yang ini ya. Nah, ditambah batas atas, kemudian dibagi 2. Ingat, kalau konsepnya seperti itu, kalau di rumus Excel atau spreadsheet ini, jangan lupa pakai tanda kurung ya. Kalau tidak pakai tanda kurung nanti beda hasilnya. Ya, ini jadi 151 tambah 155 kemudian dibagi 2, betul ya. Tinggal kalau di spreadsheet gampang ya, tinggal ditarik saja ke bawah. Nanti akan muncul semua nilai. Kemudian angka yang ketiga adalah kolom ini merupakan hasil kali F dengan XI. Ya, berarti F-nya yang mana? F-nya yang mana? F-nya adalah banyak frekuensi ya, banyak siswanya dikali dengan XI. Didapatkanlah hasilnya ini. Tinggal kamu, nah kalau di spreadsheet kalian pasti sudah belajar ya, kalau perkalian itu pakai tanda bintang, jangan sampai lupa. Terus setelah itu kamu tarik juga ke bawah ya. Dan yang terakhir jumlahnya juga sama, pakai rumus sum. Tinggal menjumlahkan semuanya dari atas ke bawah. Ini enaknya pakai alat bantu, bisa mempermudahkan. Dan yang langkah terakhir adalah rata-rata diambil dari jumlah seluruh langkah ketiga ya. Ini langkah ketiga jumlahnya, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh siswa yang ini ya. Didapatkanlah nilai rata-ratanya 81,625. Oke, betul ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2. Iya, silakan. Ada pertanyaan dulu. Boleh ada pertanyaan dulu. Sebentar, Pak. Apakah kayaknya ada yang keliru, Pak, sedikit ini di rumus titik tengahnya, Pak? Coba kita cek. Harusnya 6 ditambah H6 ya, Pak? Iya ya, nih yang ini ya. Nah, berarti kalian masih fokus ya. Ini harusnya berapa? Yang diklik yang ini ya harusnya. Nah, oh iya betul. Nah, seperti itu ya. Ternyata langsung muncul. Ini tinggal tarik lagi ya. Iya, Pak, di drag ke bawah, Pak. Oke. Sekarang sudah benar ya? Sudah betul, Pak, sekarang. Oke, berarti kalian masih fokus nih di jam terakhir ya. Oke, itu betul ya. Jadi hati-hati untuk memilih sel di spreadsheet ini ya. Oke, silakan, Pak. Ada pertanyaan lagi. Terima kasih Maulana dan kelompok satunya. Ada pertanyaan untuk permasalahan yang pertama? Tidak ada. Kalau begitu kita lanjutkan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 siapa yang mau mempresentasikan? Yang mau? Yang? Kalau tidak bisa, ini komputernya masih loading, Pak. Baik. Ini dibantu sama rekan saya ya, Pak. Silahkan. Ada Maren, ada Dewi, ada Ratna. Siapa yang mau presentasi? Maren bisa? Boleh, Pak. Boleh dibaca dulu ya, Maren, soalnya. Oke, di sini Bapak bisa, ini udah yang kelompok 2 ya, saya baca dari yang ininya Bapak aja ya. Iya, dari sini saja ya dibacanya. Pak Rahmat telah melaksanakan PTS Matematika di kelas 12 TKJB dan disajikan dalam bentuk histogram di bawah. Hitunglah nilai rata-rata PTS dari histogram berikut. Nah, ini langsung saya bacakan tabelnya saja ya, Pak. Silahkan. Ya, jadi di sini ada batas bawah dan batas atasnya, yaitu 65 sampai 67, kemudian 68 sampai 70, 71 sampai 73, 74 sampai 76, 77 sampai 79, dan 80 sampai 82.
Kemudian cari titik tengahnya dengan rumus Excel-nya, yaitu L-nya, L ditambah N, terus kemudian dibagi dengan 2, mendapatkan hasil 66, kemudian 69, 72, 75, 78, dan 81. Terus untuk cari banyak siswa F-nya, kita bisa lihat dari si diagramnya. Itu ada 2, 5, 13, 14, 4, dan 2. Itu jumlah seluruhnya ada 40. Untuk yang XI kali FI-nya, itu kita kalikan 66 dengan 2. Jadi hasilnya 132, 346, 936, 1050, 312, 162. Totalnya jadi 2937. Terus cari rata-ratanya, yaitu dari hasil XI kali jumlah dari XI kali FI, yaitu 2937 dibagi dengan F-nya, yaitu jumlah dari F-nya yaitu 40. Maka hasilnya 73,426. Betul tidak, Pak? Oke. Gimana yang lain, ada tanggapan dulu mungkin dari kelompok 3. Langkah-langkahnya sudah betul apa belum? Kelompok 3, Gustian, mungkin ada tanggapan, Gustian? Betul, Pak, udah betul. Ya. Jadi sekali lagi dari tadi langkahnya menentukan batas bawah, batas atas, titik tengah, banyak siswa, sampai menentukan nilai rata-rata, semuanya sudah benar ya. Jadi tidak beda jauh dengan kelompok pertama ya. Hanya saja tadi untuk data berbentuk histogram ini kalian harus menuliskan dulu ya batas atas dan batas bawahnya. Jadi sudah benar untuk kelompok 2 juga, berikan tepuk tangan semuanya. Yuk. Terima kasih untuk kelompok 2, Nyang, Maren, Dewi, dan Ratna. Selanjutnya kelompok terakhir, silahkan untuk mempresentasikan siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya. Gustian atau temannya yang lain? Boleh, Gustian? Oke, boleh, Pak. Silakan. Dibacakan dulu soalnya, Gustian. Oke, soalnya itu Bu. Itu tidak ada namanya, ada. Gak apa-apa, Ya. siapa aja. Bu Yanti telah melaksanakan PTS Matematika di kelas 12 RPL 10 dan disajikan dalam bentuk histogram di bawah. Hitunglah nilai rata-rata PTS dari histogram berikut. Jadi ada dimasukkan ke tabel, itu tepi bawahnya 49,5, kemudian ada tepi atasnya 54,5. Terus 54,5, tepi atasnya 59,5 sampai 74,5 tepi bawah, kemudian 79,5 tepi atas. Titik tengahnya itu dari tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2 didapat 52, kemudian 57, 62, 67, 72, dan 77. Banyaknya frekuensi ini dilihat dari histogramnya, ada 4, 6, 8, 10, 8, 4. Jadi jumlahnya itu ada 40. Kemudian ada XI kali FI. XI-nya 52, FI-nya 4, didapat nilainya segitu. Kemudian sampai ke FI-nya 77, FI-nya 4, didapat 308 di jumlah 2.600. Sehingga untuk mencari rata-rata 2.600 dibagi 40, hasilnya 65. Oke. Itu, Pak.
Ya gimana, ada tanggapan dulu dari kelompok 1 mungkin langkah-langkahnya, apakah ada yang berbeda? Gimana kelompok 1, ada tanggapan dulu mungkin? Sama, Pak. Sudah sama ya? Iya. Kalau sudah sama berarti ini kalau dilihat dari langkah-langkahnya memang sudah benar ya. Oke, beri tepuk tangan juga untuk kelompok 3 ya. Yeay. Jadi sekali lagi dari pengerjaan kelompok 1, 2, dan 3 sebenarnya ini hampir sama ya. Hanya saja yang membedakan yaitu tadi ketika datanya dalam bentuk histogram ini kalian harus menentukan dulu ya intervalnya ya. Kalau dalam bentuk tabel kan di kelompok 1 sudah tinggal menentukan langkah-langkah berikut. Itu ya. Jadi sekali lagi dari sini nanti ini sudah benar semua ya, kalian bisa memahami, mudah-mudahan nanti ketika mengerjakan soal ya, jangan lupa langkah pertama adalah kalian harus bisa menentukan tepi atas, tepi bawah atau batas atas, batas bawahnya, kemudian tentukan titik tengah, banyak siswanya jumlahnya berapa, kemudian hasil kali dari banyak siswa dikali titik tengahnya berapa, nanti dari situ akan didapatkan rumus rata-rata data kelompok. Itu ya, nanti ini hasil kerja kalian akan Bapak cetak dalam bentuk PDF, kemudian nanti di-share ke di WA group ya. Itu mungkin ya untuk LKPD. Terima kasih. Bapak kembali lagi ke presentasi mungkin ya. Selanjutnya adalah setelah kalian bisa mengerjakan itu, nah, ya, kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan ya? Coba setelah menyelesaikan permasalahan di atas, coba Anda jelaskan bagaimana langkah-langkah menentukan nilai rata-rata data kelompok yang tadi. Oke, jadi coba langkah-langkahnya gimana ya? Masih ingat nggak? Coba siapa tadi yang belum terdengar? Isma mungkin bisa menentukan langkah-langkahnya gimana? Masih ingat nggak Isma? Isma ada? Air dulu, Pak, kayaknya, Pak, tadi. Oh gitu, oke baik. Mungkin siapa? Dewi? Ada Dewi? Aku, Pak. Oke, coba Dewi disebutkan kembali ya langkah-langkahnya. Langkah pertama untuk menentukan mean data kelompok itu seperti apa sih? Ya, jadi tadi dari kegiatan di Excel, di spreadsheet, itu Iya. untuk menentukan rata-rata data kelompok itu yang pertama menentukan dulu batas atas sama batas bawah kalau Iya. bentuknya histogram, Pak. Oke. Terus dari interval data itu ditentukan nilai tengah. Ya, betul. Caranya batas atas tambah batas bawah bagi 2. Ya, betul. Terus nanti rumus data kelompoknya itu tadi frekuensinya dikalikan data tengah, Ya. dijumlahkan lalu dibagi jumlah frekuensi. Betul, Pak? Ya, betul ya. Jadi dari kegiatan tadi ya semua hampir sama ya. Cuma yang membedakan tadi kalau histogram berarti kamu harus menentukan intervalnya dulu. Kalau tabel ya langsung ke titik tengah ya. Maka dari situ didapat tadi apa Dewi rumusnya, rumus data kelompok jumlah dari perkalian data tengah dengan Iya. frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensinya, Pak. Ya. Sehingga didapat rumus betul kayak yang disampaikan Dewi bahwa rumus data kelompok itu adalah X bar ya, kalau disimbolkan ya sama dengan jumlah. Ini sigma itu berarti jumlah. FI tadi nilai FI-nya frekuensinya dikali nilai tengahnya atau XI dibagi sigma FI atau jumlah dari seluruh datanya. Dengan keterangan sebagai berikut ya, X bar ini adalah nilai rata-rata, kemudian XI-nya adalah nilai tengah kelompok data ke I, FI-nya adalah frekuensi kelompok data ke I. Oke, itu ya, mudah-mudahan kalian ingat, nanti dipelajari lagi mengenai mean data kelompok. Silakan ya untuk evaluasinya biar kalian lebih paham lagi. Masih ada waktu ya sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan kerjakan 2 soal ini ya.
caranya masih sama, menggunakan rumus yang tadi ya. Silakan coba kerjakan di buku tulisnya. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Dari sekarang nanti kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Oke, silakan dibaca dulu. Ada pertanyaan tidak? Ada yang kurang Tidak, dipahami Pak. tentang soalnya? Sudah, Pak. Sangat jelas, Oke. Pak. Bisa, Pak. Silakan dikerjakan di buku tulisnya. Oke, sudah selesai ya pengerjaannya. Silakan dikumpulkan hari ini, sekarang juga sebelum pulang. Dikerjakan, diupload di link Google Classroom yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi di Google di WA Group ya. Oke, mudah-mudahan nanti kalian lebih paham lagi dengan materi hari ini. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan kembali, silahkan nanti coba latihan soal lagi yang ada di buku ya. Refleksinya tadi ini sudah ya tadi, bagaimana langkah menentukan mean data kelompok dari. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran hari ini tentang materi statistika dibantu dengan media Google Spreadsheet. Menurut kalian gimana? Apakah justru malah lebih susah atau justru membantu kalian? Coba siapa yang mau mengutarakan pendapat? Boleh, Lebih Pak. mudah, Pak. Lebih mudah, Pak. Lebih mudah ya? Oke, nah itu ya. Lebih cepat juga, Pak, beresnya. Lebih cepat ya. Nah, jadi sekali lagi ini hanya sebagai alat bantu hitung. Ketika kalian sudah paham konsepnya, dengan alat bantu hitung apapun, itu akan lebih mempermudah ya. Bisa pakai kalkulator, bisa Excel atau spreadsheet yang tadi ya. Itu mungkinnya pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya tentang modus dan median data kelompok. Ya, silahkan dibaca di buku paket juga ada, di bahan ajar atau di media yang lain juga banyak ya sekarang di Google. Oke. Untuk hari ini mungkin selesai ya. Sekali lagi untuk mengakhiri kegiatan hari ini mungkinnya silakan beres-beres dulu. Ini sudah jam waktunya pulang ya. Iya, Pak. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Silakan. Oke, Pak, baik. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Maulana. Sekali lagi diingatkan jaga kesehatan selalu ya. Jangan sampai sakit ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama ya.